Hey, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue bakalan ngejawab tag dari salah satu teman booktuber Indonesia, yaitu Rizky dari channel Rizky Octavian, tentang auto by author atau penulis wajib beli. Jadi kali ini gue mau ceritain ke kalian siapa aja sih penulis yang kalau mereka tuh terbitin buku baru itu udah pasti gue beli atau minimal masuk ke wishlist gue. Jadi langsung aja. Penulis pertama gue bakal sebutin yang dari Indonesia dulu, yaitu ada Dewi atau Di Lestari, atau yang biasa sering banget kita panggil Ibu Suri. Gue tahu Ibu Suri itu dari karyanya dia yang judulnya Supernova. Tapi Supernova bukanlah buku pertamanya Ibu Suri yang gue punya dan gue baca. Buku pertamanya Ibu Suri yang gue punya dan gue baca itu adalah justru Perahu Kertas. Dan setelah Perahu Kertas barulah gue mulai mengkoleksi buku-bukunya Ibu Suri yang Supernova. 6 buku itu gue mulai gue kumpulin, dan semuanya tuh gue punya dalam bentuk ebook. Karena ketika gue mengkoleksi seri Supernova itu gue lagi ada di titik dimana gue lebih nyaman baca ebook daripada buku fisik, karena memang kondisi gue saat itu juga lagi sering pindah-pindah tempat. Jadi menurut gue kayak lebih praktis kalau gue punya ebook. Dan setelah punya Perahu Kertas, seri Supernova, gue punya Aroma Karsa. Jadi tahun 2018 itu Aroma Karsa kayak lagi booming-boomingnya banget gitu, dan gue punya bukunya Aroma Karsa. Dan baru-baru ini gue tahu banget Ibu Suri tuh lagi ada project Rapi Jali yang sebenarnya itu konsepnya adalah cerita bersambung di salah satu platform membaca online, tapi terus akhirnya diangkat cetak dan jadi buku. Itu belum gue beli, tapi udah ada di wishlist karena memang yang gue denger Rapi Jali itu akan menjadi trilogi. Jadi gue menunggu sampai ketiga bukunya terbit dulu, baru gue akan beli bukunya. Ya, gue adalah tipikal pembaca yang beli buku tuh langsung satu seri, biar gue nggak perlu nungguin lama-lama. Jadi itu penulis pertama yang menurut gue wajib beli banget sih. Jadi kalau dia nerbitin karya tuh kayak gue harus beli gitu karya-karyanya. Itu adalah Dewi Lestari atau Di Lestari atau Ibu Suri. Jadi total buku Ibu Suri yang gue punya itu adalah Perahu Kertas sama 8 buku. Jadi yang 6-nya ebook, yang 2-nya dalam bentuk fisik. Lanjut ke penulis kedua, ada Leigh Bardugo. Jadi pertama kali gue tahu Leigh Bardugo itu dari buku Six of Crows. Jadi gue baca buku Six of Crows itu di tahun 2019, jauh sebelum gue kenal Bookstagram. Gue memang agak ketinggalan masuk ke dunia Bookstagram. Dan dari situ gue terus baca The Crooked Kingdom, karena kan itu duologi ya. Dan gue suka banget sama gaya penulisannya Leigh Bardugo, dan cara dia rancang bangun dunianya itu gue suka banget. Dan dari situ gue mulai browsing lah tentang dia, kan dia nulis buku apa aja sih itu. Dan gue jadi tahu kalau ternyata dia bikin satu series lagi dengan universe yang sama kayak Six of Crows, tapi dengan cerita yang berbeda tentu aja. Dan itu adalah Shadow and Bone. Dan saat gue tahu info itu, Shadow and Bone itu belum diterjemahkan. Dan di tahun 2020 ketika gue akhirnya masuk ke dunia Bookstagram, gue tahu lah ada satu penerbit ini yang dia mau nerbitin satu series Shadow and Bone, yaitu Pop Ice Cube. Jadi ya gue tunggu sampai 3 bukunya selesai diterjemahkan, baru gue ngumpulin 3-3-nya. Dan sama seperti Six of Crows, gue suka sama gaya penulisannya Leigh Bardugo gitu. Dan di awal-awal gue gabung Bookstagram juga gue ada beli satu bukunya Leigh Bardugo yang Nen House. Dan itu adalah seri yang berbeda. Jadi dia nggak masuk ke Grishaverse atau ke universe dimana universe-nya itu Six of Crows sama Shadow and Bone sama ada buku King of Scar itu dalam satu dunia. Dan Nen House ini tuh berbeda dunianya, dan gue beli bukunya juga. So ya, jadi bukunya Leigh Bardugo yang gue punya itu ada, sementara ini ada 6, dan masih ada 2 buku lagi yang ada di wishlist gue. Lanjut ke auto by author selanjutnya, ada Veronica Roth. Dan gue tuh tahu Veronica Roth itu sebenarnya dari film Divergent yang ternyata diambil dari buku dengan judul yang sama. Tapi saat itu karena gue udah nonton filmnya, jadi gue belum tertarik untuk baca bukunya. Terus di tahun 2019 akhirnya gue beli satu series 2 buku gitu dari Veronica Roth dengan judul Carve the Mark. Dan gue suka banget sama gaya penulisannya Veronica Roth, karena menurut gue gaya penulisannya itu gampang banget dimengerti dan gak bertele-tele, gak banyak repetisi juga. Jadi
menurut gue enak aja gitu dibacanya. Dan dari situ gue mulai tertarik lah nih untuk kepoin karya-karyanya Veronica Roth. Nah, tapi habis itu terlupakan lah sama gue, sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu gue nonton ulang nih series Divergent, dan gue inget lagi kalau film ketiganya itu akhirnya atau endingnya tuh bener-bener gantung banget buat gue. Jadi gue ngerasa kayak gue butuh banget nih untuk baca bukunya, karena gue penasaran sama ending yang benernya tuh kayak gimana. Sampai akhirnya gue belilah si buku Divergent series ini, 3 buku gitu kan. Dan ternyata gue masih jatuh cinta sama cara penulisannya Veronica Roth. Jadi ya Veronica Roth adalah salah satu penulis yang menurut gue ketika dia akan menerbitkan buku baru, gue pasti akan jadiin wishlist gue. So itu dia Veronica Roth. Di list gue selanjutnya ada Sarah J. Maas. Ya ini kayaknya emang udah gampang ditebak banget lah ya. Kalau kalian tahu banget genre bacaan gue tuh apa, pasti kalian udah bisa nebak kalau gue bakalan suka sama Sarah J. Maas. Gue suka Sarah J. Maas tentu aja karena ACOTAR, A Court of Thorns and Roses. Judulnya panjang banget, jadi lebih common dengan nama ACOTAR. Dan gue udah baca ketiga bukunya ditambah dengan spin-off-nya dia yang judulnya A Court of Frost and Starlight, ACOFAS. Dan gue udah punya Crescent City tapi belum gue baca karena Crescent City ini kayaknya bakalan dibikin series. Gue tidak ingin tersiksa dengan rasa penasaran gue. Jadi ya gue tunggu dulu aja sampai buku kedua atau buku ketiganya terbit. Dan sebenarnya Sarah J. Maas itu pernah ngeluarin series yang kayaknya lumayan booming juga ya. Cuman memang karena itu tadi gue tuh telat masuk Bookstagram, jadi gue nggak tahu nih kalau Sarah J. Maas nih nulis Throne of Glass. Dan gue belum punya tuh semua bukunya, tapi udah ada di wishlist gue. Dan menurut gue Sarah J. Maas sih wajib banget ada di rak buku gue. Dan itu tadi nomor 4 di list auto by author gue, Sarah J. Maas. Dan kita lanjut ke penulis selanjutnya. Terakhir ada J.K. Rowling. Gue tahu banget dia tuh sempat menghebohkan dunia literasi tahun lalu kalau nggak salah dengan pernyataan dia yang sampai menghebohkan Bookstagram, dan beberapa Bookstagrammer tuh sempat nge-cancel dia dan nggak mau baca buku dia lagi. Tapi gue di sini tidak ingin membahas soal itu. Gue suka J.K. Rowling itu murni karena hasil karyanya dia. Gue suka sama apa yang dia tulis dari zaman Harry Potter dulu. Gue sebenarnya emang gak punya buku Harry Potter, belum lebih tepatnya. Tapi gue udah baca. Karena dulu waktu SMP, gue tuh sempat punya teman yang dia punya buku Harry Potter tuh sampai buku kelima kalau nggak salah. Dan gue minjem buku dia dari buku 1 sampai 4. Gak sempat baca yang kelima karena dia udah keburu pindah sekolah. Jadi gue gak sempat minjem. Dan jadi gue tau lah secara penulisannya J.K. Rowling tuh kayak gimana. Dan saat itu gue suka banget gitu baca Harry Potter tuh, menurut gue magical banget gitu. Dan mungkin sampai sekarang gue akan tetap merasakan hal itu karena unsur nostalgianya aja sih sebenarnya. Dan ya jadi Harry Potter ada di wishlist gue. Dan kemudian di tahun 2013 ada satu penulis namanya Robert Galbraith, dan itu gue tahu banget adalah nama samarannya J.K. Rowling karena gue sempat kayak baca berita gitu kalau J.K. Rowling tuh nerbitin buku tapi di bawah nama pena gitu, dan nama penanya adalah Robert Galbraith. Dan di tahun 2013 gue belilah buku itu, The Cuckoo's Calling. Jadi ini cerita tentang detektif gitu, detektif strike, dan dia memecahkan kasus-kasus gitu. Dan gue suka sih. Jadi maksudnya gini, gue tahu J.K. Rowling tuh dari Harry Potter dengan cerita khas yang anak-anak gitu kan. Terus ketika gue baca The Cuckoo's Calling, gue ngerasa banget kalau J.K. Rowling tuh tetap tulisannya tuh tetap enak dibaca, tapi bener-bener udah pindah genre gitu loh. Jadi dia udah berubah banget, dia udah berbeda banget dari saat dia menulis Harry Potter gitu. Dan gue suka banget sama series Cormoran Strike ini. Dan gue udah punya keempat bukunya, gue tinggal menunggu buku kelimanya. Dan ya, J.K. Rowling. So itu tadi penulis-penulis yang jadi auto by author gue. Gimana? Kalau kalian ada nggak penulis-penulis yang tadi gue sebutin tuh yang masuk ke list auto by author kalian juga? Kalau ada boleh tinggalin komentar di kolom komentar di bawah. So segitu dulu aja video gue kali ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa juga tinggalin komentar, like, dan share video ini ke teman-teman kalian atau ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Akhir kata, thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye.